Saudara-saudara terkasih, salam sehat, salam sukacita untuk kita semua, berkah dalam. Melanjutkan menapaki masa istimewa bagi umat Allah di masa Prapaskah ini, kita akan bersama membangun pertobatan agar boleh dilayakkan merayakan Paskah Tuhan yang bangkit. Dengan tinggal dalam Kristus, bertumbuh dalam iman, dan berbuah dalam kesaksian. Dalam pertemuan APP yang keempat ini, kita diajak untuk menyadari tanggung jawab atas karunia iman yang dianugerahkan Tuhan kepada masing-masing. Kita diantar untuk dengan bantuan Allah, dari hari ke hari berani mengembangkan iman menuju kepenuhannya dan memantapkan perhidup Kristiani, yang berarti berani merangsang diri dalam taraf pengetahuan maupun penghayatan iman untuk diwartakan dan diwariskan. Saudara-saudari yang terkasih, kita patut bersyukur atas warisan iman yang telah kita terima dan menjadikan kita pengikut Kristus. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah diajak untuk merenungkan tentang panggilan untuk memupuk karunia iman. Dan dalam pertemuan keempat kali ini, kita akan merenungkan panggilan kita untuk mewartakan dan mewariskan iman, agar karunia keselamatan yang diwartakan melalui iman yang telah kita terima, dapat kita teruskan kepada generasi penerus kita, kepada semakin banyak orang, agar mereka boleh mengalami karunia keselamatan Tuhan sendiri. Bacaan yang kita renungkan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 4 sampai 15. Di sini Rasul Paulus berbicara tentang warisan iman. Iman seringkali tidak terlihat, namun membawa dampak nyata dalam hidup seseorang. Iman membuka kesadaran batin kita akan karunia keselamatan dan panggilan yang bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, dengan iman kita dimampukan untuk menangkap karunia Allah, hidup dalam kekuatan kasih dan ketertiban, serta tidak malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Dalam hal inilah Paulus berdoa agar Timotius bertekun untuk menghidupi warisan iman yang telah ia peroleh. Rasul Paulus juga menggarisbawahi peran Roh Kudus dalam proses beriman seseorang. Melalui Roh Kudusnya, Tuhan dapat menggunakan siapa saja untuk mewartakan dan mewariskan iman kepada banyak orang. Paulus melihat bahwa Timotius mendapatkan warisan iman dari ibunya Eunike yang telah mewarisi iman itu dari neneknya Lois. Sementara itu, Timotius, seorang anak muda yang dididik oleh Paulus, juga merasakan dan mensyukuri rahmat warisan pondasi spiritual para leluhurnya. Warisan iman itulah yang membantu Timotius untuk semakin mengarahkan diri dalam iman kepada Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, warisan rohani yang kuat memang tidak menjamin bahwa kita akan beriman. Tetapi, teladan dan bimbingan orang lain dapat membantu menyiapkan jalan kepada iman itu sendiri. Setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, maka Roh Kudus akan membimbing kita dalam pelayanan, terlibat dalam kehidupan menggereja seperti misdinar, lektor, pemazmur, organis, anggota kur, prodiakon, dan lain-lain. Dalam menjalani hidup baginya dan juga dalam menolong pertumbuhan iman sesama dengan menjadi animator, animatris, pendamping bina iman, katekis, pemandu lingkungan, ataupun ketua lingkungan dalam mengembangkan iman yang baru tumbuh dengan bantuan Allah dan dari hari ke hari memekarkan menuju kepenuhannya serta memantapkan perhidup Kristen umat beriman tua maupun muda. Saudara-saudariku yang terkasih,
marilah kita bersama membangun niat bagaimana iman akan kita wartakan dan kita wariskan dalam keluarga dan juga hidup kita. Demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga kita semua dirahmati oleh kasih-Nya, sehingga iman kita makin bertumbuh dan kita wartakan kembali di tengah keluarga, lingkungan, maupun dalam perjumpaan dengan banyak orang. Tuhan memberkati kita semua.